Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan Al-Muttaqin, beliau Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif SPDI, Kepala Sekolah SMA Queen Al-Falah, beliau Bapak Dofir SHI SPDI. Yang kami hormati Dewan Guru Staf Karyawan SMA Queen Al-Falah, siswa-siswi SMA Queen Al-Falah yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru kelas 10 SMA Queen Al-Falah yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, sehingga pada kesempatan ini saya bisa sedikit menyampaikan apa yang menjadi amanah sekolah kepada kami terkait kegiatan MOS kalau dalam bahasa dulu, kalau sekarang adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun tidak bisa kita adakan secara wajah bil wujuh, secara face to face, karena memang situasi dan kondisi untuk saat ini belum memungkinkan, dan mudah-mudahan kita berharap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari segala kesusahan, kepailan, kesulitan, untuk kita nanti pada akhirnya bisa belajar dengan baik, dengan normal. Mungkin sebelum sedikit saya menyampaikan materi kaitannya dengan anak-anak yang sudah mengetahuinya, sedikit perkenalkan dulu bahwa saya Mujibur Rahman, salah satu dewan guru yang ada di SMA Queen Al-Falah. Kali ini bersama dengan para bapak ibu guru yang lain mengawal program sekolah, bahwa kali ini untuk tahun ajaran baru ini kegiatan belajar mengajar sekolah itu tetap dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni tanggal 13 Juli 2020. Dengan kita awali tanggal 13 Juli di SMA Queen Al-Falah tercinta ini pelaksanaan MPLS. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan bisa membawa sebuah manfaat, paling tidak untuk saya dan mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya. Salawat dan salam, marilah kita aturkan puji syukur kita. Salawat dan salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita sebagai umatnya sangat-sangat mengharapkan syafaat utamanya besok pada hari kiamat. Anak-anakku semua yang kami hormati, pada hakikatnya manusia terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Karena kebaikan Allah lah kita itu diberikan segala macam kenikmatan, termasuk salah satunya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati, dan seterusnya.
yang tentu itu semuanya kita harus gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka tentu dengan seperti itu kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terlebih kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, ketika kita ingin mempunyai sebuah disiplin ilmu, tentu tidak lain tidak bukan kita harus menuntut ilmu, kita harus belajar. Kenapa manusia itu membutuhkan ilmu? Karena ilmu itu adalah sumber acuan, karena ilmu itu adalah dasar atas segala apa yang nanti akan kita lakukan. Semuanya bersumber dari ilmu. Manusia sama sekali tidak akan bisa melakukan sesuatu apapun jika tidak memiliki pengetahuan. Sedangkan pengetahuan yang didapatkan oleh kita itu, yang didapatkan oleh kita semuanya itu tentu harus dilalui dengan sebuah proses belajar yang tiada henti. Dalam bahasa agama disampaikan, tuntutlah ilmu dari ketika kita masih berada di dalam perut ibu sampai kita nanti mati, sampai kita meninggal dunia, sampai di liang lahat. Itu menunjukkan bahwa keberadaan kita tidak lain di dunia ini tentu harus menuntut ilmu. Karena apa? Karena tanpa ilmu manusia akan begitu rendah derajatnya dan dipastikan tidak berperilaku seperti saat ini. Dalam firman Allah dikatakan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu dalam beberapa tingkatan. Jelas beda sekali antara mereka orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Tidak sama. Mereka orang yang berilmu dan tidak sama. Tidak sama mereka orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Karena apa? Karena orang yang mempunyai ilmu dengan tentu dilalui oleh sebuah proses belajar. Itu kalau bisa mungkin saya katakan, belajar merupakan sebuah proses perubahan mental manusia yang didapatkan melalui sebuah pengalaman. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap sikap dan nilai-nilai pengetahuan yang terdapat dalam berbagai bidang studi atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan. Melihat arti belajar di atas yang sebegitu luas, hal ini tentu menegaskan begitu pentingnya kita, begitu pentingnya manusia untuk belajar. Apalagi teman-teman semuanya siswa SMA Kunal Falah yang insya Allah mudah-mudahan nanti kalian semuanya akan segera untuk bisa berangkat ke asrama di Pondok Pesantren Al-Falah ini. Dalam hal ini ada Queen Al-Falah, Al-Falah 2, Al-Badrul Falah, dan lain-lain pondok cabang yang ada di Al-Falah. Berikut sedikit akan kami sampaikan mengapa kita itu harus belajar, mengapa kita itu harus mempunyai ilmu. Yang pertama, karena orang yang mempunyai ilmu dengan pasti harus didahului oleh sebuah proses pembelajaran. Dikatakan bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat untuk era modern sekarang ini membuat manusia harus bertindak cepat untuk menyerapnya. Sebab jika tidak, maka
dia akan mengalami ketertinggalan. Tentu kita tidak bisa membendung era digital yang semakin canggih seperti sekarang ini. Tetapi paling tidak kita harus bisa membentengi diri dengan akses-akses negatif, dengan hal-hal yang negatif yang ada pada kemajuan di era sekarang ini. Salah satunya apa? Benteng kita untuk tidak masuk ke akses negatif itu adalah pilihan yang sangat tepat sekali untuk kalian menempatkan diri kalian dengan didukung, dengan dimotivasi oleh lingkungan keluarga kalian, oleh orang tua kalian, oleh saudara-saudara kalian, bahwa kalian dalam proses belajar seterusnya sampai saat dimulai dari sekarang sampai saat seterusnya kalian akan belajar di tempat di pondok pesantren. Yang ini kesempatan ini tentu tidak banyak dimiliki oleh teman-teman seusia kalian. Yakinlah bahwa keberadaan kalian di lembaga pesantren ini dengan nanti kalian akan menerima berbagai macam disiplin ilmu, mempelajari disiplin ilmu, itu nanti pada akhirnya akan membawa kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan untuk kalian semuanya. Oleh karena itu, belajar dalam hal ini mencari ilmu sudah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa untuk ditawar-tawar lagi. Pengetahuan dan keterampilan yang manusia dapatkan dari aktivitas dalam belajar itu dapat menjadi alat yang sangat ampuh sekali untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan yang tentu keputusan yang berkualitas, keputusan yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi bermanfaat bagi orang lain. Sehingga tentu kita akan semakin tajam, sehingga tentu kita akan semakin berpengalaman, semakin tahu bagaimana dapat menyikapi sebuah permasalahan hidup. Yang kedua, mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus menuntut ilmu? Adalah karena belajar, yang kedua, belajar merupakan sebuah kewajiban. Dari sudut pandang agama, belajar merupakan sebuah kewajiban manusia. Seperti dulu Nabi Agung Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril, yakni dalam surat Alaq yang bunyinya Iqra bacalah, ya. Membaca dalam ini adalah belajar. Artinya apa? Begitu sangat pentingnya belajar. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Yang selanjutnya, mengapa kita harus belajar? Yang nomor 3 adalah karena belajar itu adalah ibadah. Sehingga agar bagaimana belajar kita itu bernilai ibadah, tentu kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah kuatkan dan luruskan niat belajar semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Anak-anakku semuanya, bahwa untuk saat ini kalian mungkin karena memang waktu belum mengizinkan untuk kalian berada di asrama, untuk berada di pesantren, tetapi saya menyampaikan kepada siswa-siswi SMA Kun Al-Falah, ya, untuk nanti ketika kalian berangkat ke pesantren ini, tolong untuk kalian niati dengan baik, niati dengan benar. Yang selanjutnya, dalam belajar tentu ada sebuah etika. Ya, apa etika itu? Berdoa sebelum dan sesudah belajar.
Karena tentu berdoa itu sangat penting sekali. Kita hanya bisa meminta, kita hanya bisa menengadah apa yang kita lakukan agar terkabulkan hajat kita. Salah satunya bahwa kegiatan belajar kita diberikan oleh Allah kemudahan, kepemahaman berpikir dalam menguasai apa yang ilmu-ilmu yang kita pelajari. Yang selanjutnya adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Apapun aktivitas kita, termasuk belajar kita juga harus dilakukan dengan cara ikhlas. Terus yang terakhir, setelah kita melakukan sebuah usaha sedemikian rupa, serahkanlah keputusan itu, hanya Allah lah yang nanti memberikan keputusan. Atau kita tawakal, bisa kita katakan tawakal. Sisa-sisi SMA Al-Falah kelas 10 yang kami hormati. Yang selanjutnya nomor 4 mungkin, mengapa kita harus belajar, mengapa kita harus menuntut ilmu? Karena ilmu yang kita dapatkan tentu dengan dilalui sebuah proses belajar itu adalah sebuah investasi kemuliaan di masa depan. Artinya apa? Karena idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasah. Ya. Jika kita nanti semuanya telah mati, maka terputuslah semua amal-amal kita kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Lah, orang dengan mempunyai ilmu tentu harus dilalui dengan sebuah proses belajar. Tetapi apakah kita hanya sebatas mempunyai ilmu? Tidak. Yang kita harapkan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk orang lain. Itu nanti kita akan terus mendapatkan apa yang telah kita investasikan, apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah mengapa kita harus menuntut ilmu? Mengapa kita harus belajar? Karena belajar untuk mengatasi hidup. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya bahwa Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan hamba-hambanya yang tentu hamba-hamba yang paling sempurna, manusia ini ya, itu adalah manusia yang secara kualitas, manusia yang secara tertib mampu untuk menjadi seorang hamba-hamba yang baik, mampu untuk menjadi makhluk-makhluk Allah yang selalu menjalankan perintah-perintahnya dan tentu meninggalkan larangan-larangannya. Manusia kita itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Manusia dalam menghadapi hidup dengan tanpa manusia itu mempunyai sebuah disiplin ilmu, ini akan sangat berbahaya sekali. Ini akan sangat rawan. Karena apa? Manusia dalam menghadapi nyamuk yang menggigit kita ini, ya, atau kuman yang ada di tubuh kita, yang jelas lebih kecil daripada manusia, kadang kita juga nggak mampu. Tetapi ketika kita mempunyai ilmu, ya, maka sungguh ia akan menjadi sebuah penguasa makhluk ciptaan Tuhan. Yang selanjutnya adalah belajar dapat meningkatkan jabatan. Karena tentu disadari atau tidak, dalam dunia kerja tidak akan pernah dapat kedudukan yang lebih tinggi jika kita itu tidak mempunyai sebuah keterampilan, jika kita itu tidak mempunyai sebuah pengalaman. Semua itu
kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, itu pun secara logika mereka-mereka yang memiliki adalah mereka-mereka yang mempunyai kualitas, mereka-mereka yang mempunyai pengalaman, mereka-mereka yang berangkatnya dari mempunyai sebuah disiplin ilmu yang baik. Karena apa? Bahwa mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi, bahwa mereka yang mempunyai disiplin ilmu yang baik, tentu harapannya agar orientasi ke depan karir mereka akan terus naik, sehingga tentu jasa pikiran mereka akan dihargai oleh sebuah perusahaan atau oleh sebuah pimpinan, tentu dengan gaji yang baik. Yang terakhir, dengan belajar dapat meningkatkan harga diri. Dalam lingkungan sosial, orang yang berpendidikan tinggi dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang lebih berharga nilainya dibandingkan masyarakat lainnya yang tidak kurang berpendidikan. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melanjutkan studinya demi meningkatkan harkat, derajat, dan martabat diri dan keluarganya. Maka dari itu kami berpesan kepada anak-anakku semuanya, siswi SMA Kunal Falah, untuk tetap semangat dan harus menggelora jiwa kalian, jiwa kita bersama dalam menuntut ilmu dimanapun tempat yang akan nanti kalian untuk menuntut ilmu. Sekali lagi, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka orang yang mempunyai ilmu. Karena apa? Karena orang yang sudah mempunyai ilmu tidak mungkin, kalau dalam bahasa pondok itu tidak mungkin akan kapiran. Orang yang mempunyai ilmu dimanapun tempatnya, dimanapun letaknya, dimanapun ia bersosialisasi, dimanapun ia berinteraksi, maka orang itu tidak akan mungkin terhinakan. Orang itu tidak akan dibenci. Walaupun toh katakan orang itu berada di tengah hutan, kemuliaan orang yang mempunyai ilmu pasti akan datang. La sahibal ilmi mamkutun. Karena tentu dunia ini akan rusak, dunia ini akan hancur, ya, dunia ini akan tenggelam jika di dunia ini yang mengisi adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang-orang yang tidak paham akan sebuah ilmu pengetahuan, terlebih kaitannya dengan pengetahuan agama. Dikatakan jika di dunia ini tidak ada ulama, jika di dunia ini tidak ada orang-orang pintar, orang-orang alim yang soleh, maka manusia yang ada di dunia ini laksana seperti halnya binatang. Kunci keberhasilan kalian, kunci kesuksesan kalian adalah di depan mata kalian. Karena itu kami mengajak kepada siswa-siswi SMA Kunal Falah, sekali lagi, ini adalah kesempatan yang tidak dimiliki oleh teman-teman seangkatan kalian. Karena kalian di samping belajar di sekolah formal SMA Kunal Falah, kalian juga akan ditempa di sebuah lembaga pondok pesantren Al-Falah dan beserta cabang-cabangnya, yang itu akan menjadi sebuah nilai tambah yang luar biasa untuk kalian. Mudah-mudahan kita semuanya, kalian semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.